Nah, sebenarnya seberapa besar sih kontribusi aspek waktu begitu ya dalam penyimpanan dari transportasi, dari suhu dibanding kontaminasi dari mikroba itu sendiri? Oh, itu berhubungan satu dengan lainnya. Tapi Oke. sebelum menjawab itu saya mau dari tadi saya nggak diapresiasi pakai baju batik di Hari Batik Nasional bagaimana sih? Oh iya, ini Prof keren banget. Konsisten ya. Selamat Hari Batik Nasional untuk pemirsa CNBC juga ya. Jangan lupa pakai batik. Balik lagi ke tadi ya. Itu berhubungan satu dengan lainnya karena kalau disimpan tidak baik dan lama maka mikrobanya bisa timbul begitu. Oke. Sebenarnya di WHO juga ada satu yang disebut sebagai 5 key safer food. Jadi lima kunci keamanan pangan. Salah satu diantaranya juga menjaga suhu dan memisahkan makanan mentah dan makanan matang karena si mikroba itu bisa timbul, dan kemudian merusak makanan. Begitu juga kalau makanannya basi. Jadi itu berkait satu dengan lain dan kalau tadi kita bahas tentang apa yang dikerjakan di SPPG ada 3, ada SOP, ada orang, ada alat dan bahan, harusnya dalam SOP itu sudah tegas. Berapa lama makanan itu, berapa suhunya dan sebagainya. Dan itu yang memang mesti diawasi. Saya nggak tahu ada pertanyaan apa tidak nanti kan yang sekarang juga banyak dibicarakan soal sertifikat layak higiene dan sanitasi. Dari sekian banyak kasus SPPG katanya baru sekian yang punya sertifikat dan bulan ini akan dipaksa gitu, akan diminta semua punya sertifikat. Tentu saja punya sertifikat itu bagus ya. Tapi sertifikat itu kan diberikan sekarang. Mungkin nanti di review setahun lagi, berapa bulan saya nggak tahu. Tapi ingat besok ada masak juga. Besok ada masak juga. Jadi sertifikat itu satu kunci yang penting. Tapi harus ada pengawasan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu secara detail. Supaya jangan makanannya terlalu lama, menyimpannya terlalu lama, busuk dan sebagainya. Jadi sertifikat bukan satu-satunya alat, itu alat yang penting, setuju. Tapi harus ada pengawasan dari hari ke hari bagaimana pelaksanaan sertifikasi itu. Kan tadi ada orang, bukan tidak mungkin waktu sertifikat orangnya lengkap, alatnya bagus, kalau alatnya 3 hari lagi atau seminggu lagi rusak, siapa yang mengawasi? Betul. Kalau orangnya kemudian pindah kerja, dari SPPG kerja di CNBC, siapa tahu gitu kan. Penggantinya apakah sudah sesuai dengan itu. Jadi maksud saya sertifikat setuju harus ada, tapi harus ada pengawasan dari hari ke hari supaya yang tadi disebut kelamaan basi tidak terjadi. Nah, terkait dengan sertifikasi tersebut gitu ya Prof ya, ini kan ada ketakutan juga Prof juga tadi bilang gitu, ada ketakutan bahwa itu cuma di hari H aja pas lagi pengecekan gitu. Nah, kalau misalnya terkait sanksi, misalnya dari pemerintah itu bisa menyelesaikan masalah juga nggak sih? Ya itu sudah banyak dibahas, bahkan bukan hanya sanksi itu, ada juga sekarang udah mulai bicara soal sanksi hukum ya. Ya sudah lama dibicarakan, tapi di dalam sertifikasi itu harusnya ada pengawasan itu yang pasti, dan pengawasan itu disertai dengan teguran atau sanksi. Jadi misalnya saja katakanlah aturannya mengatakan 1, 2, 3, 4 dikerjakan, kalau ada tim yang mengecek besoknya atau seminggu lagi 4 ini tidak dikerjakan, ada 3, apa sanksi harus diberikan? Sekarang kan sanksi yang dilakukan misalnya adalah penutupan SPPG, itu salah satu sanksi yang diberikan, itu sudah bagus lah. Tapi sekali lagi kejadian sesaat itu bagus ditangani, tapi ingat bahwa ini berjalan terus, apalagi ini mau sekian puluh juta anak plus ibu hamil, dan itu kan bukan pekerjaan yang ringan. Jadi saya sangat mengharapkan agar tindakan sekali dan kemudian pengawasan terus-menerus berjalan di semua lini ya, dari mulai penyediaan bahan sampai ke penyampaian di sekolah. Kalau mau diterusin bahkan limbah dari sekolah juga perlu diperhatikan. Betul ya, dari end to end gitu ya Iya, Prof betul. Nah, kira-kira gitu kalau misalnya dari sertifikasi sudah dipercepat oleh pemerintah untuk SPPG begitu ya, dan ternyata pengawasan juga ya dilakukan gitu loh pemerintah, kerjanya juga bagus gitu Prof. Kira-kira mungkin akan turun berapa persen sih? Kan saya kira beberapa kali BGN menyebutkan zero accident ya, maunya zero ya, dan dengan 5.000 turun ke 0 mungkin berat ya. Tapi saya kira kita mesti turunkan semaksimal mungkin, karena ya kan sedih ya kalau lihat, apalagi kalau ibu-ibu lihat anaknya, kan ibu-ibu mengatakan pagi-pagi anak saya antar ke sekolah, kok sore-sore saya anaknya terbaring di velbed dengan infus, itu kan menyedihkan. Jadi harus ditangani segera. Oke, Prof, ini kan dalam kasus Banggai gitu kan, disebutkan bahwa ikan cakalang itu disebut sebagai dugaan sumber keracunan. Bahkan ada bahan laut. Ikan itu kan memiliki tambahan dibanding daging atau unggas begitu ya. Ini kalau misalnya kita compare gitu Prof, dari ikan, unggas dan juga daging, itu sebenarnya yang gampang terkontaminasi dari bakteri atau virus itu yang mana sih? Sebelum sampai ke situ,
semua dugaan yang kita ngomong mengenai dugaan ya. Kalau di Banggai kebetulan dugaan ini, nanti dugaan ini, semua dugaan itu sekarang pada saatnya dibuktikan, jangan dugaan lagi. Artinya dilakukan pemeriksaan laboratorium yang mendalam untuk tahu pasti iya apa enggak iya dan sebabnya apa. Itu saya sangat, apalagi sekali sudah lebih dari 5.000 dugaan-dugaan itu harus sudah jelas dan kita bisa tahu di mana lubangnya. Nah, soal bahan makanan sebenarnya sama saja, mau daging, mau unggas, mau telur, mau ikan, semua punya potensi. Tapi kalau yang Banggai ini kan banyak lagi ceritanya, Banggainya harus dibersihkan apa nggak dibersihkan, itu lebih detail lagi. Silakan saja dikendalikan. Cuma jangan kemudian gara-gara ini seafood kemudian dihilangkan, jangan juga kan begitu. Makanya menurut saya semua dugaan itu bagus, ada dugaan, tapi sekaranglah saatnya katakanlah menggunakan momentum ini untuk mencari pasti sebab pastinya apa. Nah, tapi kalau misalnya dari program MBG ini sebenarnya ada nggak sih yang harus diprioritaskan dari soal sumber makanannya gitu, termasuk protein gitu, mungkin yang lebih safe atau seperti apa? Jadi gini, sekarang kan orang bicara soal ini, kejadian seperti ini, evaluasi gitu kan. Kalau saya usulnya evaluasinya ada 3. Apa aja? Nomor 1, evaluasi keracunan yang sekarang terjadi. Tadi kita sudah banyak bahas apa sebabnya, di mana terjadi, bocor segala macam, itu satu. Tapi ada evaluasi kedua, gizinya. Kan sekarang orang tidak terlalu banyak membicarakan mutu gizinya, yang dibicarakan soal keracunannya. Tapi mumpung seperti ini, kita lakukan evaluasi mutu gizinya. Saya mengusulkan bahkan ada semacam survei kepuasan gitu. Sekarang dilakukan pada murid, pada orang tua, pada guru, pada penyedia jasa. Sehingga kita ketahuan ini bagaimana kepuasan masyarakat terhadap program ini. Dan yang ketiga, ini kan program makanan bergizi gratis ini punya 4 tujuan. 1 untuk gizi, 2 untuk kesehatan, 3 untuk ekonomi, 4 untuk pendidikan, atau 3 pendidikan, 4 ekonomi. Saya sangat mengusulkan mulai sekarang kita gunakan momentum katakanlah keracunan ini untuk melakukan studi yang namanya studi kohort. Dari sekarang kita mulai beberapa tahun ke depan untuk lihat apa dampak kesehatan, apa dampak gizi, apa dampak pendidikan, dan apa dampak ekonomi. Dengan data-data ilmiah seperti ini, semua dugaan-dugaan tadi itu bisa selesai dan kita bisa lihat, oh sesudah setahun 2 tahun ternyata gizinya membaik sekian persen, kesehatannya membaik sekian persen, dampak ke pendidikan sekian persen, ekonomi sekian persen, secara ilmiah yang terstruktur nyata dilakukan. Jadi saya pikir itu bagus digunakan momentum ini untuk melakukan itu dan juga membuka berbagai kemungkinan. Kan orang sekarang kita lihatlah di media sosial atau media juga bilang, ini SPBG 3.000 kebanyakan, atau ada sekolah yang selama ini orang tuanya ikut di kantin sekolah, memanage-nya dengan biaya 15.000 juga, makanannya bagus, menyenangkan, bagus, tiba-tiba karena ada MBG, si dapur ini harus, kantin sekolah harus tutup, kan begitu. Ini saatnya di evaluasi ketiga kita buka berbagai kemungkinan. Tentu SPBG salah satu kemungkinan, SPBG mungkin dikurangi tidak 3.000 di kemungkinan lain, SPBG dipecah ke dekat-dekat sekolah di kemungkinan lain, kantin sekolah diberdayakan di kemungkinan lain. Jadi ada berbagai kemungkinan itu, ya skema itu tidak hanya satu begitu, kenapa nggak dibuka berbagai kemungkinan.